Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia Pemirsa dan masih membahas terkait dengan hasil rekapitulasi suara yang kini tinggal menyisakan 4 provinsi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan ya. Nanti kita akan pantau lagi update terkininya. Namun saya ingin ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, kalau warganet sendiri bagaimana di platform media sosial? Apakah mereka ini masih antusias menunggu hasil rekapitulasi atau jangan-jangan sudah tidak tertarik lagi karena sudah tahu hasilnya? Sebetulnya kalau kita lihat ya dari data tren percakapan tentang Sirekap dan juga rekapitulasi itu cenderung turun, bahkan sampai ke hari ini itu terus turun itu di media sosial. Berbeda dengan di media online ya. Kalau kita lihat di media online percakapannya mulai naik di akhir-akhir ini. Karena banyak pemberitaan terkait dengan rencana pengumuman, progres dengan Sirekap dan lain-lain itu banyak diberitakan. Ini artinya apa? Mungkin benar, jadi netizen itu sudah tidak terlalu tertarik lagi ya, kalau dilihat dari tren ini tidak terlalu tertarik lagi karena mungkin hasilnya sudah jelas. Terkait dengan Pilpres misalnya itu sudah jelas hasilnya. Paling yang ramai kan soal pileg, bagaimana suara itu dipindah ke sana kemari, dan ini lebih menjadi concern dari partai politik itu sendiri dan kemudian dari juga para calegnya ya. Dan kalau kita lihat dari sentimen, analisis sentimen di media online, kita lihat masih sangat negatif. Ada sekitar 52% sentimen negatif di media online. Ini saya ambil data kira-kira 1 bulan terakhir. Jadi sejak tanggal 14 sejak pemilu hingga hari ini ya. 52% negatif untuk berita online dan positifnya ada 31%. Nah ini berbeda dengan kalau kita lihat di media sosial. Saya ambil yang dari Twitter saja ya pembahasannya ini, karena banyak sekali pemberitaan online itu dibawa ke Twitter dan kemudian dibahas dan diskusi netizen cukup ramai ya di sana. Sentimen negatifnya sangat tinggi, masih sangat tinggi terkait dengan Sirekap dan rekapitulasi oleh KPU. Ada sekitar 79% negatif dan positifnya hanya 14%. Jadi yang membela Sirekap dan rekapitulasi itu hampir bisa dikatakan tidak ada gitu. Dan satu pembelaan yang ada itu masih zaman sebelumnya, yaitu Sirekap ini hanya alat bantu gitu. Jadi untuk menenangkan seolah-olah ya Sirekap ini hanya alat bantu. Tetapi ternyata Sirekap ini sangat penting. Masyarakat juga mengakui pentingnya sebagai alat untuk bisa mengontrol, bisa memonitor apakah rekapitulasi berjenjang itu benar atau tidak. Kemudian juga masyarakat di TPS, kemudian juga KPPS ya, mereka bisa cek juga apakah form C1 yang mereka upload itu diproses dengan benar atau tidak. Jadi beberapa narasi negatif itu mereka mempertanyakan integritas dan keabsahan proses penghitungan suara menggunakan Sirekap ini. Integritas di sini artinya mulai dari C1 di-upload, kemudian masuk ke database, dan seterusnya. Apakah sehingga sampai rekap terakhir, apakah ini ada integritasnya atau tidak? Dan ada yang melihat Sirekap ini jadi alat untuk melakukan kecurangan ya, mempengaruhi opini publik, bagaimana trennya. Misalnya yang kemarin terakhir itu terkait dengan PSI. Dari berbagai macam survei, kemudian juga quick count, PSI tidak akan lebih katakan dari 3%, tetapi ternyata bisa mulai naik ini pelan-pelan. Nah, ini artinya apa? Menimbulkan kehebohan luar biasa itu secara nasional. Dan Sirekap ini, kalau saya pribadi melihat ini sangat positif, karena publik pun akhirnya kan bisa melihat ya adanya kejanggalan ini. Coba bayangkan kalau tidak ada Sirekap, publik juga tidak bisa melihat adanya kejanggalan tadi. Dan dengan keramaian itu kan menjadi feedback. Ya, saya lihat dari berbagai macam media sosial, ketika kita suarakan, publik menyuarakan, baik itu di TikTok, di IG, di Twitter, dan lain-lain, yang memberikan impact kepada kebijakan, impact kepada pelaksana ini, misalnya KPU, itu ada di Twitter. Karena Twitter itu pembahasannya ramai, kemudian bisa masuk ke media. Beda dengan yang ada di media sosial yang lain gitu ya. Makanya di sini sering kalau saya analisis dari Twitternya. Nah, beberapa isu yang lain juga yang dilihat itu adalah ini detail-detail ya, misalnya kalau kita ingin tahu bagaimana netizen melihat tentang Sirekap ini. Misalnya ada suara siluman ya, tiba-tiba ada jutaan suara itu masuk di Sirekap KPU. Kemudian adanya ketidaktransparan ya kontrak dengan Alibaba. Awalnya dibilang
tidak ada di sana, tapi ternyata kemudian kok ada juga di situ gitu. Ini menunjukkan adanya sesuatu yang Oke, Mas disembunyikan. Fahmi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal itu, ketidaktransparan dan juga permasalahan lain yang ternyata berpengaruh terhadap image integritas KPU itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.